Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan mewakili presentasi percobaan perubahan wujud benda dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Stankovic Octavian, kemudian teman saya Tanti Alfrida Novianti, selanjutnya Yunita Muripuspitasari dan Agustin Rizky Widiandi. Di sini kami akan menjelaskan praktikum perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan siswa dapat menganalisis perubahan kalor pada suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Percobaan ini diambil dari kelas 5 semester 2, tema 7, subtema 1, PB 2. Oke, baiklah. Selanjutnya silahkan kita memulai melihat perubahan wujud benda di selanjutnya. Percobaan praktikum peristiwa perubahan wujud benda. Yang pertama, peristiwa membeku. 2. Peristiwa mencair. 3. Peristiwa mengembun. 4. Peristiwa menguap. 5. Peristiwa menyublim. Dan yang keenam yaitu peristiwa mengkristal. Mari kita simak penjelasan materi dan praktikum sebagai berikut. Menjelaskan peristiwa membeku. Yuk simak videonya. Pertama yaitu membeku. Membeku merupakan proses terjadinya perubahan benda cair menjadi benda padat. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan di dalam freezer. Lama-kelamaan air tersebut akan menjadi es dan akan menjadi benda padat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum proses membeku yaitu yang pertama, alatnya wadah besar. Yang kedua yaitu wadah kecil. Untuk bahannya, yang pertama air yang sudah saya masukkan di dalam botol, es batu yang sudah dihancurkan kecil-kecil, dan yang terakhir yaitu garam dapur. Selanjutnya, mari kita lakukan praktikum proses perubahan wujud membeku. Pertama, siapkan air di dalam gelas takar. Seperti ini ya. Terus yang kedua, campurkan antara es batu dan garam ke dalam wadah besar dan aduk hingga rata. Kita masukkan es batunya ke dalam wadah besar. Setelah itu kita campurkan garam. Kita aduk sampai rata. Setelah ini, masukkan air ke dalam wadah kecil. Masukkan air ke dalam wadah kecil. Kira-kira segini. Lalu masukkan wadah kecil ini yang sudah berisi air ke dalam wadah besar yang sudah ada campuran es batu dan garamnya tadi. Lalu goyangkan wadah kecil yang berisi air ke dalam wadah besar yang sudah berisi es batu dan campuran garam tadi. Goyangkan hingga wadah kecil yang berisi air ini membeku atau menjadi es batu. Beberapa menit kemudian, air yang berada di wadah kecil ini berubah menjadi es batu atau membeku seperti ini. Dari percobaan yang telah dilakukan tadi, mengapa air yang mula-mulanya itu benda cair lalu diletakkan di area atau sekitar es batu, maka air tersebut akan menjadi benda padat atau akan membeku. Kenapa demikian? Itu dikarenakan adanya penurunan suhu atau pendinginan pada air. Jadi air tadi yang suhunya tinggi, jika dikenakan dengan es batu, maka suhunya akan turun dan akan berubah menjadi es batu. Yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan suatu perubahan wujud benda
padat menjadi benda cair. Contoh perubahan wujud benda mencair ini yaitu es batu yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan praktikum berikut ini. Alat yang digunakan saat praktikum yaitu yang pertama, kaki 3. Seperti ini. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan seperti ini, yaitu dengan pandemi dan melakukan praktikum di rumah, jadi saya memanipulasi kaki 3 dari kawat. Jadi saya bikin sedemikian rupa supaya bisa seperti kaki 3 yang asli. Kaki 3 yang asli gambarnya seperti ini. Alat kedua yaitu bunsen. Jadi bunsen saya ganti lilin. Terus alat yang ketiga yaitu kawat. Yang keempat yaitu gelas besi atau gelas aluminium seperti ini. Lalu untuk bahannya yaitu es batu yang sudah dihaluskan seperti ini. Pertama, siapkan alat dan bahannya seperti ini. Lalu yang kedua, letakkan kaki 3 di atas bidang datar atau di meja. Seperti ini ya. Dan di bawahnya letakkan bunsen atau lilin. Serta di atas kaki 3 ini letakkan kawat yang sudah disiapkan. Lalu masukkan es batu yang sudah dihaluskan ke dalam gelas aluminium. Seperti ini ya. Lalu nyalakan lilinnya. Letakkan gelas aluminium di atas. Lalu amati yang terjadi. Baik, setelah kita melakukan percobaan tadi, mengapa es batu yang mula-mulanya benda padat dipanaskan dengan api akan menjadi benda cair atau es batu tadi akan mencair? Kenapa demikian? Karena adanya peningkatan suhu yang terjadi pada es batu yang mula-mulanya es batu bersuhu di bawah 0 derajat Celcius atau min. Karena dipanaskan dengan panasnya api, maka suhu es batu tadi akan naik dan menjadi positif. Lah itu alasan mengapa es batu yang tadinya padat berubah menjadi benda cair. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan perubahan wujud benda mengembun. Silakan ditonton ya teman-teman. Sebelum melakukan percobaan, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Alat yang digunakan untuk percobaan yang pertama adalah gelas. Alat yang kedua adalah tutup gelas. Dan bahan yang akan digunakan adalah es batu. Mari kita masukkan es batu ke dalam gelas ya. Secukupnya saja. Nah, sudah dimasukkan semua es batu ke dalam gelas, kita tutup dengan tutup gelas. Jangan lupa tutupnya yang rapat ya teman-teman. Nah, butuh waktu untuk es batu ini mencair di dalam gelas ya. Saya akan menjelaskan mengenai percobaan mengembun. Percobaan mengembun adalah suatu percobaan wujud benda dari wujud benda padat menjadi benda cair yang akan mengeluarkan partikel-partikel titik air es di dinding kaca ini, di dinding gelas ini. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Nah, ketika turun suhunya ini, uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin seperti ini, uap air ini akan mengembun dan membentuk
tetes-tetes air yang ada di bagian luar gelas ini. Nah, sudah bisa kita lihat ya, di gelas ini sudah terdapat titik air, yaitu yang mengembun ini sudah terlihat semua. Di sini berarti percobaan kita sudah terlaksanakan. Nah, sudah terlihat ya semuanya ya, embun-embun dari es batu ini yang ada di dalam gelas. Sudah terlihat ya teman-teman. Peristiwa pengembunan ini dapat terjadi karena suhu benda tersebut atau suhu gelas ini lebih dingin dibandingkan dengan suhu udara di sekitar kita. Sehingga udara di sekitar kita yang mengandung uap air yang mengembun, dan uap air ini akan berubah menjadi cairan. Cairan apa? Cairan titik-titik air yang nempel di sini, yang nempel di sisi luar gelas. Jadi sekian dari Hari ini saya akan mempraktikkan simulasi tentang perubahan wujud benda, yaitu menguap. Sebelum kita menuju ke simulasinya, saya akan menjelaskan dulu materi sedikit tentang menguap. Jadi, apa yang dimaksud dengan menguap? Menguap adalah suatu perubahan wujud yang terjadi yang diawali dengan perubahan wujud benda cair menuju ke gas. Jadi, menguap ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan kalor atau suhu. Semakin panas, maka proses penguapan akan semakin cepat. Untuk lebih pahamnya, saya akan mempraktikkan simulasi tentang kegiatan perubahan wujud menguap. Baiklah, sekarang saya akan menyebutkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk simulasi percobaan menguap. Pertama, kita sebutkan alatnya dulu. Yang pertama adalah bunsen, yang kedua adalah kaki tiga, yang ketiga adalah glass beaker, yang keempat adalah tutup gelas. Sedangkan bahan yang kita butuhkan adalah air. Untuk simulasi lebih jelasnya, mari kita simulasi sekarang. Untuk simulasi, alat dan bahannya kita sudah sediakan di atas meja. Jadi yang pertama, langkah pertama yang butuh kita lakukan adalah menyalakan bunsen. Di sini kami menggunakan bunsen sebagai alat penanding, yaitu lilin. Pertama, kita nyalakan dulu lilinnya menggunakan korek. Setelah lilin menyala, lalu susun alat dan bahan sesuai dengan prosedur. Pertama yaitu bunsen. Kedua kaki tiga. Kaki tiga di sini saya menggunakan kaki tiga buatan ya. Kita letakkan di atas bunsen. Lalu letakkan glass beaker atau yang di sini saya ganti dengan gelas kaca. Setelah itu tuangkan air secara perlahan ke dalam gelas kaca. Jangan terlalu banyak-banyak ya. Setelah itu tutup gelas menggunakan tutup gelas. Tunggu hingga air mendidih dan mari kita amati apa yang terjadi. Hasil dari pengamatan yang kita lakukan adalah mari kita pertama-tama membuka tutup gelasnya. Jika bisa kita lihat, maka gelas tersebut akan mengeluarkan uap-uap air. Ini adalah yang disebut dengan proses penguapan, yakni perubahan dari benda wujud cair menuju ke gas. Dibuktikan dengan di tutup gelas terdapat bulir-bulir air seperti ini. Bulir-bulir air tersebut disebut dari hasil dari proses penguapan yang disebut dengan bulir-bulir air. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kalor atau panas yang bersumber dari lilin, hingga air mendidih dan air tersebut menguap menjadi uap, dan lama-kelamaan air akan habis atau volumenya menjadi lebih kecil atau berkurang. Nah, teman-teman, dari percobaan simulasi ini, data apa yang dapat kita hasilkan? Yaitu data tentang proses penguapan. Penguapan terjadi gara-gara apa? Dikarenakan adanya kalor atau panas yang bersumber dari lilin, hingga membuat air tersebut menjadi mendidih, dan air tersebut akan menguap dan menghasilkan uap-uap, dan menghasilkan bulir air juga di dalam tutupnya. Jadi volume air akan sedikit demi sedikit akan menjadi lebih berkurang, dikarenakan air tersebut berubah menjadi uap dan menjadi bulir-bulir air.
Kali ini saya akan mempraktikkan simulasi tentang perubahan wujud, yaitu menyublim. Sebelum kita menuju ke simulasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang menyublim. Jadi, apa yang dimaksud dengan menyublim? Menyublim adalah suatu proses perubahan wujud benda yang berasal dari padat menuju ke gas. Jadi, terjadinya menyublim ini dikarenakan adanya kalor atau panas. Dengan adanya kalor, maka benda yang padat akan bisa berubah menjadi gas. Salah satu contoh benda yang mengalami perubahan wujud benda menyublim adalah kapur barus. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan mempraktikkan simulasi tentang menyublim. Sebelum itu, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk simulasi perubahan wujud menyublim. Yang pertama adalah bunsen. Yang kedua adalah laki 3. Yang ketiga adalah glass breaker. Yang keempat adalah korek api. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan hanyalah kapur barus. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simulasi. Baiklah, saat ini saya akan mensimulasikan tentang perubahan wujud menyublim menggunakan alat-alat laboratorium. Pertama, kita mari siapkan bunsen. Di sini saya menggunakan penggantinya yaitu lilin. Mari kita nyalakan lilin menggunakan korek. Setelah api sudah menyala, maka mari kita susun alat-alat sesuai dengan prosedur. Yang pertama, letakkan bunsen di bagian bawah sendiri. Lalu letakkan kaki 3 buatan di atas bunsen. Lalu letakkan gelas kaca atau gelas beker, yang ini saya ganti dengan gelas kaca ya, di atas kaki 3. Lalu ambil kapur barus. Kapur barus yang kita gunakan harus kita hancurkan dulu hingga berbentuk buliran. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas kaca secara perlahan. Setelah itu mari kita amati apa yang terjadi. Proses menyublim ini membutuhkan kalor. Kalor tersebut berasal dari bunsen atau lilin yang kita gunakan. Jadi awalnya kapur barus yang berbentuk padat akan berubah menjadi gas dengan bukti ruangan sekitar menjadi wangi. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati lebih lanjut. Nah, teman-teman, jika kita bisa lihat, maka di sini terdapat perubahan, yaitu perubahan volume atau jumlah dari kapur barus. Yang tadinya kapur barus terdapat banyak bongkahan-bongkahan besar kapur barus, sekarang tinggal beberapa saja yang berada di dalam gelas beker. Hal ini dikarenakan kapur barus terkena kalor dari bunsen dan kapur barus tersebut berubah menjadi gas, yang wujudnya berubah aroma wangi yang ada di ruangan sekitar kita. Nah, teman-teman, dari hasil simulasi yang kita lakukan tadi tentang perubahan wujud benda yang berubah menyublim, data yang dapat dihasilkan adalah bahwasanya perubahan wujud menyublim ini dipengaruhi oleh suatu hal, yaitu kalor. Kalor adalah panas yang berasal dari bunsen atau yang kita gunakan saat ini lilin ya. Jadi semakin panas atau semakin tinggi kalor yang kita butuhkan atau yang kita dapatkan, maka proses penyubliman akan semakin lebih cepat. Dan kapur barus yang kita gunakan dalam gelas ini akan semakin habis dan berubah menjadi gas dengan bukti di ruangan kita terdapat aroma-aroma wangi yang berasal dari kapur barus. Dalam percobaan yaitu perubahan wujud benda mengkristal. Kemudian mengkristal ini adalah bagaimana perubahan wujud benda dari benda padat menjadi kristal dengan pemanasan yang dilakukan di prosesnya. Jadi seperti alat yang dibutuhkan dan bahannya itu adalah bisa menggunakan mangkuk aluminium, kemudian bahan-bahannya kapur barus, kemudian es batu, kemudian saya memakai panas pengganti bunsen itu dari kompor LPG itu, jadi saya nyalakan seperti itu. Jadi kami mengambil dari kapur barus yang dipanaskan, kemudian ditutup oleh mangkuk aluminium yang atasnya diberikan es batu. Di situ akan terjadi proses penguapan dan kristal-kristal dari pembakaran kapur barus itu menempel pada belakang mangkuk aluminium dan menjadi sebuah kristal-kristal. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan untuk proses pencobanya kita lihat bersama-sama. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya Muhammad Stan Kavi Octavian sedang melakukan percobaan mengkristal ya. Jadi ini adalah proses mengkristal. Sebenarnya kita bisa menggunakan alat-alat lain ya, seperti hanya mungkin dari lilin atau apinya ini pengganti bunsen. Jadi saya menggunakan kompor mama saya memasak sehari-hari.
untuk membuat kristal-kristal itu. Soalnya bahan-bahannya itu mungkin bisa mangkuk aluminium, atau jika tidak ada piring aluminium juga boleh. Kemudian itu di dalamnya itu ada es batu, di dalam mangkuknya, di dalam apa namanya, itunya tempat pemanasannya itu ada kapur barus. Oke, kita lihat, kita matikan apinya. Baik, kemudian kita diamkan dahulu teman-teman ya, kita diamkan. Oke, kita pegang, masih panas nih, panas. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, nah kalian bisa lihat ya, di bawahnya apa ini namanya, mangkuk itu ada kayak kristalan-kristalan gitu ya, kristalan-kristalan daripada hasil pemanasan dari kapur barusnya. Jadi ini yang dinamakan dari proses mengkristal. Oke teman-teman, bisa disaksikan ya, mungkin saya lebih dekat lagi agar jelas ya. Sekian dari saya. Nah, teman-teman, kalian sudah melakukan semua percobaan ya. Sebelum melakukan percobaan di dalam kelas, kita harus menyiapkan modul. Pada saat ini kita mempelajari modul kelas 5 semester 2 yang berjudul Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Ini ya modulnya. Di halaman pertama terdapat peta kompetensi, yang di dalamnya kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, dan pembelajaran 2. Di dalam pembelajaran 2 ini terdapat 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan yang kedua mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dan yang ketiga mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Nah, untuk halaman selanjutnya terdapat glosarium. Glosarium ini apa? Glosarium ini rangkuman dari inti-inti pembelajaran yang ada di dalam modul ini. Halaman selanjutnya terdapat petunjuk penggunaan buku modul ini. Nah, kita disuruh untuk membaca dan memahami materi yang ada pada setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, kerjakan setiap tugas diskusi terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. Yang ketiga, jika kalian belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada guru kalian masing-masing. Halaman selanjutnya ini terdapat kompetensi dasar dari pembelajaran 2. Nah, di sini ada kompetensi dasar ya, dari Bahasa Indonesia sudah terdapat kompetensi dasarnya, dan ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga adalah seni budaya dan prakarya. Halaman selanjutnya kita sudah diberikan tugas, bacalah teks di atas ya, bacalah teks peristiwa dan masa pemerintahan kolonial Inggris. Halaman selanjutnya terdapat juga peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kalian sudah membaca semuanya, kalian diberikan pertanyaan yang ada di dalam kolom-kolom ini. Nah, kalian sudah membaca semuanya, tinggal kalian mengisi kolom yang ada di dalam pertanyaan di sini ya. Dan untuk halaman selanjutnya ini terdapat mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kompetensi dasar 3, 7, dan 4.7. Nah, di sini terdapat materi perubahan wujud benda. Sudah tahu semuanya ya dari materi perubahan wujud benda. Nah, di sini macam-macam perubahan wujud benda, terdapat 6 macam perubahan wujud benda. Apa saja? Yang pertama adalah membeku, yang kedua adalah mencair, yang ketiga adalah mengembun, dan yang keempat adalah menguap, dan yang kelima adalah menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Nah, di sini sudah terdapat jelas ya semua materi sedikit tentang membeku, mencair, mengembun, dan menguap, menyublim, semua sudah terdapat di sini. Sudah kalian baca dan kalian pahami. Kemudian di sini
terdapat tugas yang kalian harus kerjakan. Apa? Kerjakan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam peristiwa perubahan wujud benda yang ada di dalam kolom ini kalian kerjakan. Kemudian kita menemui halaman yang isinya mata pelajaran seni budaya dan prakarya KD 3.2 dan 4.2. Nah, di sini terdapat teks atau lirik lagu Rayuan Kelapa, Rayuan Pulau Kelapa. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan isi lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan kata-kata kalian sendiri ya. Kalau sudah semuanya, di sini di halaman terakhir terdapat juga evaluasi yang harus kalian kerjakan ya anak-anak dan teman-teman. Nah, sudah untuk modul sudah saya jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja siswa yang harus kita bawa pada saat kita melakukan percobaan ya di kelas ataupun di ruang laboratorium. Ini harus dibawa. Nah, di LKS ini terdapat materi perubahan wujud benda. Nah, yang sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi guru akan membagi kelompok di setiap kelas. Di setiap kelas ini membagi satu kelompok dengan 5 anggota siswanya. Nah, di dalamnya sini terdapat lembar percobaan dari membeku. Di sini terdapat alat dan bahan yang harus kita bawa dan langkah-langkah percobaannya sudah terdapat ada di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita sudah diberikan latihan yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Untuk percobaan yang kedua, ini percobaan mencair. Ini sudah sama seperti yang tadi. Ada alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Dan yang kedua, langkah-langkah percobaan. Dan yang ketiga, latihan yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian ya. Untuk halaman selanjutnya terdapat percobaan menguak, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ada alat dan bahan, kemudian langkah-langkah percobaan. Selanjutnya ada latihan yang harus kalian kerjakan. Untuk percobaan selanjutnya ada percobaan mengembun. Nah, nih ada alat dan bahan yang kalian harus siapkan, langkah-langkah percobaan, dan latihan yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Selanjutnya ada kegiatan percobaan menyublim. Nah, di sini ada alat dan bahan yang harus kalian bawa dan langkah-langkah percobaan, kemudian latihan yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Nih, selanjutnya ada percobaan mengkristal. Nih, sama juga ada alat dan bahan yang kalian gunakan dan langkah-langkah percobaan. Selanjutnya ada latihan yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Ini di halaman terakhir terdapat tugas kesimpulan yang harus kalian kerjakan dengan teman kelompok kalian. Buatlah laporan hasil percobaan atau pengamatan yang sudah kalian lakukan dan tulis pendapat kalian pada buku tugasmu ya teman-teman, tentang hubungan masing-masing perubahan wujud benda yang telah kamu lakukan dengan adanya kalor. Kemudian bacakan hasil yang sudah kalian kerjakan di depan kelas ya, bersama ibu guru ya, dengan teman-teman kalian juga. Nah, bedanya di sini modul dan LKS, modul ini kalian bawa pada saat sebelum percobaan dimulai. Ini sudah terdapat sedikit materi, dan LKS ini terdapat bagaimana cara langkah-langkah percobaan untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda ini. Sudah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 입술에 가려진 눈빛의 속삭임 I'll be yours
I'll be honest.